Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 Maret tahun 2026. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengawali setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak, mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kini kami anak-anak Tuhan siap untuk melangkah, menjalani setiap tugas, peran, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon terangilah langkah hidup kami dengan firman-Mu, sehingga apapun yang boleh kami perbuat hari ini, kami perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut terang firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari kitab Yesaya 43 ayat yang 11, lalu bacaan yang kedua diambil dari kitab Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Bacaan yang pertama dari Yesaya 43 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Bacaan yang kedua dari Yohanes 10 ayat 30, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Dia satu-satunya penyelamat kita. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali berusaha untuk menemukan tempat untuk kita bergantung yang dapat membuat kita merasa aman dan nyaman. Ketika kita menghadapi masalah, kita mencoba untuk mencari pertolongan ke sana kemari, agar kita dapat selesai dan keluar dari masalah kita. Bahkan ketika kita merasa lemah, kita mencoba untuk terus menguatkan diri kita dengan berbagai cara. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang satu kebenaran, yaitu mempercayai dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat sejati dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Inilah pernyataan yang begitu tegas yang diungkapkan oleh Allah dan tidak memberikan ruang bagi pribadi yang lain ataupun alternatif yang lain atau cara yang lain untuk kita dapat melihat dan mengimani Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan penyelamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi bangsa Israel yang sangat mudah tergoda untuk berharap kepada ilah-ilah lain, Tuhan menegaskan bahwa hanya Dialah sumber keselamatan yang sejati. Kebenaran ini kemudian mencapai puncak dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ia bukan sekedar guru ataupun nabi, tetapi Ia adalah Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Melalui karya Yesus Kristus kita melihat bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dengan tindakan yang nyata. Ia tidak hanya berjanji, Ia tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tetapi Ia sendiri menjadi jalan keselamatan itu. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat diusahakan oleh manusia,
dengan kekuatan, dengan kebaikan, ataupun dengan kehebatan kita. Tetapi keselamatan itu menjadi sebuah anugerah yang sangat berharga, sebab dengan kuat dan hebat manusia kita tidak dapat mengusahakannya. Semua dianugerahkan Tuhan karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan bagi setiap kita. Dalam kehidupan setiap hari Bapak Ibu, kita sadar bahwa mungkin seringkali hati kita terbagi. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita juga menggantungkan harapan kita pada hal-hal yang lain. Pada kekuatan kita, pada kehebatan kita, pada kekuasaan dan jabatan kita, atau pada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita datang kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan terdesak. Tetapi dalam keseharian kita lebih sering mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita telah menempatkan hal-hal yang lain yang kita anggap sebagai penyelamat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kembali kepada kita untuk dapat meluruskan hati kita, untuk melihat bahwa keselamatan itu tidak pernah dapat kita temukan dalam kekuatan kita, melainkan keselamatan itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Hanya Dia yang mampu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Hanya Dia yang mampu memulihkan kita dan memberikan kita pengharapan yang tidak tergoyahkan. Ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perubahan dan juga pembaharuan. Kita belajar untuk terus berserah, kita belajar untuk terus percaya, dan kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita boleh semakin diteguhkan untuk tidak mendua hati, tetapi dengan penuh iman kita berkata bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya penyelamat dan penolong dalam kehidupanku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong, meneguhkan, dan menguatkan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Benar, hanya Tuhan Yesus sajalah penyelamat kita yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kami memiliki pribadi yang setia menolong dan menopang kehidupan kami, menjadi satu-satunya juru selamat bagi kami. Terima kasih Bapa, karena dalam keberadaan kami yang penuh dengan dosa ini, tetapi Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau menyediakan jalan keselamatan agar setiap kami boleh melihat dan memandang dalam iman kepada Kristus, bahwa ketika kami percaya, ketika kami sungguh berserah, membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kami, maka di situ kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, baik keluarga, baik pekerjaan, baik pelayanan, maupun ladang-ladang lain yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kami mohon Tuhan, biarlah hati yang penuh dengan kesetiaan boleh menjadi bagian bagi kami, untuk kami terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, sehingga Tuhan boleh mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang mengasihi dan mendukung kami. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan memberkati juga pekerjaan dan pelayanan yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati sekalian kami Tuhan, terlebih khusus juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami mohon jamahan dan lawatan oleh kuasa darah Yesus boleh terjadi, kesembuhan dan pemulihan yang sempurna Tuhan karuniakan bagi saudara kami. Terima kasih Bapa, apapun bentuk kegiatan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam sepekan ini, kiranya Tuhan memberkati, agar daripadanya hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi alat kesaksian, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa hanya Tuhanlah Raja di atas segala raja, Juru Selamat bagi umat manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan penuh kehidupan kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Seraya kami memohon kiranya berkat Tuhan boleh turun atas sekalian kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian,
sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.